Lalu bagaimana dengan minyak goreng? Nah, minyak goreng ini ya mau nggak mau dibuang. Walaupun ada pendapat, ada yang mengatakan minyak itu sama air bersatu apa enggak? Nggak bersatu kan ya? Nggak bisa bersatu. Minyak dan air itu nggak bisa bersatu. Nah, ada pendapat yang mengatakan kalau minyak itu bernajis, maka boleh dicuci. Dicuci. Paham nggak dicuci? Jadi masukkan ke air gitu, umpama ada minyak umpama apa namanya ini banyak begitu, umpama 20 liter umpama, sayang kan dibuang 20 liter atau 30 liter, 50 liter. Gimana caranya supaya nggak dibuang? Maka caranya adalah ambil pendapat yang lemah tadi, yakni dicucilah minyak tadi. Masukkan minyak tadi itu ke dalam air yang 217 liter, yang 2 kula. Setelah masuk baru diaduk. Tahu diaduk? Diobok-obok. Oh, setelah diobok-obok kan dia dicuci itu pakai air. Baru setelah itu minyaknya baru diambil lagi. Ada yang mengatakan boleh seperti itu. Mudah dipaham kira-kira? Itu kalau minyaknya cair. Lain halnya lagi kalau minyaknya itu beku. Bagaimana beku? Contohnya apa ya? Mentega barter. Barter apa nanti? Ya, mentega. Nah, mentega ini kan beku tuh. Kalau seandainya mentega itu masih beku, kejatuhan teh cecak, umpama beku besar ya, minyak apa menteganya besar. Kejatuhan teh cecak di atasnya ini, maka hukumnya adalah najis. Tetapi yang najisnya yang cuman terkena tahi cecak aja. Umpama di ujungnya saja mentega di segini umpama ujungnya sini yang ada tahi cecaknya. Sudah yang di sini dibuang. Yang lainnya tetap suci. Karena kenapa? Karena kondisinya beku. Nah, kalau seandainya mentega itu mencair, ada orang punya mentega banyak, ya satu black, saya tahu satu black. Nah, kalau di Mekah sana di Madinah tuh orang goreng-goreng itu minyak saminnya itu yang ini yang pakai kalengan besar itu lah. Berapa liter itu ya? Yang kata orang black ya, black. Kalengan besar itu bukan kalengan segini, kalengan besar. Mungkin ada semeja ini besarnya. Itu minyak samin itu. Jadi dimasukkan ke dalam rinji, meleleh kan dia? Meleleh. Kemudian waktu dia meleleh, kejatuhan teh cecak. Nah, setelah dia meleleh, kejatuhan teh cecak, kemudian dingin, beku lagi. Sekalinya pas kita lihat, tahi cecaknya itu di atas, mengapung di atas. Pertanyaannya apa hukum minyak samin tadi itu? Hukumnya adalah semuanya menjadi najis. Lah kenapa? Karena ketika tahi cecak itu jatuh, kondisinya dalam kondisi cair. Walaupun setelah itu beku lagi ya, cairnya itu yang jadi masalah. Udah dipaham? Baik. Lanjut. Air seni apabila disuling atau disaring, walaupun air itu bersih, maka tetap saja air itu najis karena asalnya najis. Satu RT, ini RT berapa ini masjid ini? RT 1, 41. RT 41 semuanya kencing. Ditambah lagi RT 42, 43. Satu RT itu berapa kira-kira? Berapa jiwa? Berapa? 100. 100 jiwa satu RT itu. Nah, satu RT 100 jiwa. Ditambah lagi 2 RT, 3 RT, 300 jiwa. Bekami semuanya tertampung dalam satu tandon. 1.200 liter. Air kencing semuanya itu. Lalu di filter atau disuling. Ya. Kemudian apa bedanya di filter dengan suling? Kalau di filter itu kan dimasukkan dalam alat kemudian bersih. Kalau disuling itu apa ya? Diuapkan gitu ya. Diuapkan, dipanaskan, uapnya itu nanti diambil. Orang kayak bikin apa nanti minyak harum kan kayak uap tuh.
Nah itu, maka walaupun difilter atau disuling, dapatnya 2 kula atau lebih, tetap air itu hukumnya najis. Kenapa? Karena asalnya najis. Beda yang kita sebutkan kemarin. Kalau ada orang punya air najis banyak, terkena najis, bukan najis ya. Nah, itu difilter atau disuling, kemudian mendapatkan air itu bersih, mencapai 2 kula, itu enggak najis lagi. Nah, seperti contohnya di Singapura. Saya nggak tahu ya. Saya pernah ke Singapura, tapi nggak tahu betul apa tidaknya. Cuman teman saya cerita, hotel-hotel di Singapura itu mereka mempunyai air bekas limbah dari para tamu yang bermalam di hotel. Selain kotoran najis, kalau kotoran najis yang untuk speed tank itu enggak difilter. Jadi bekas mandi, bekas apa itu ditampung dalam satu wadah itu. Kemudian air itu difilter lagi. Jadi di hotel itu mempunyai filter air. Difilter lagi, terus nanti keluar jadi air bersih lagi. Menjadi air bersih. Jadi hotel itu gak perlu beli air terus-terusan. Karena dia punya filter air sendiri. Kalau di Balikpapan yang punya filter air, itu kalau nggak salah semuanya sih ya, hotel-hotel bintang 5 itu yang punya kolam renang, itu rata-rata punya filter air. Tapi yang saya tahu yang kualitasnya dijaga, pH-nya sampai 9, bukan 7 atau 9 lupa ya. Pokoknya pH-nya tinggi, itu Hotel Aston. Tahu Aston? Aston yang di Balikpapan ini. Itu Hotel Aston, dia punya kolam renangnya itu. Jadi kalau kita masuk ke Aston itu langsung lihat kolam renangnya. Itu tulisan tuh pH-nya 7 atau berapa itu. 9. pH-nya itu, airnya itu. Jadi dipakai terus, nanti dia masuk lagi, pakai difilter lagi. Jadi kualitas itu dijaga. Ada tulisannya dia tertulis begitu, ada alatnya. Kemudian kualitasnya 9 atau 7 pH-nya seperti itu air tadi. Nah, beda ada pernah saya masuk hotel, saya tidak sebutkan hotelnya. Mungkin kayaknya dulu bintang pas, sekarang bintang 5. Saya mau tahu hotel itu, saya ke atas, kolam renangnya paling atas, di rooftop paling atas. Saya lihat, ini kok keruh air ini kata saya. Kolam renangnya, waduh ini kalau mandi sih mungkin gatal kata saya ini. Tidak bagus pH-nya. Nah, tapi kalau kayak Aston, kayak Novotel itu saya lihat kolam renangnya, air kolam renangnya bagus. Dia punya filter air itu bagus sekali. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kolam renang yang lain itu kena mata, pedih. Kenapa pedih? Karena dia pakai kaporit. Menjernihkan air itu pakai kaporit. Nah, kalau yang di Aston itu yang saya tahu nih ya, itu dia punya filter air sendiri. Jadi dipakai, masukkan lagi ke filter, keluar lagi. Masya Allah. Ala kulli hal. Baik, lanjut. Apabila ada najis yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, kemudian jatuh ke dalam air, baik air itu 2 kula atau kurang dari 2 kula. Begitu juga kalau najis yang tidak terlihat oleh mata telanjang, salah itu, ulang lagi bahasanya. Lanjut aja, terus baca. Jatuh ke dalam benda-benda cair seperti minyak dan lain-lain, maka air itu, benda-benda cair tersebut masih dihukumkan suci. Baik, perhatikan ya. Ilmu fikih ini adalah menghukumkan apa yang terlihat oleh mata kepala. Yang kita lihat itu suci ya suci. Kalau kita lihat itu najis ya najis. Itu hukum fikih. Jadi nggak perlu kita ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu maka kembalikan ke asal masalah seperti yang kita sebutkan beberapa masalah tadi. Begitu juga masalah-masalah yang bermuamalah ya, seperti umpama kita jual beli dan sebagainya. Kalau kita lihat
zahirnya itu sudah ada label halal MUI ini ya. Ya sudah, walaupun yang jual itu orang Cina. Walaupun yang jual itu orang Cina, yang jual itu bukan orang Islam, tapi dia jual makanan. Kita lihat ada label halalnya, label halal dari MUI, bismillah, halal, kita makan. Boleh kita makan. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang jual, tapi sebaliknya, walaupun yang jual itu orang Islam, namun meragukan, apalagi desas-desusnya itu kalau masak di situ beginilah, begitu dan sebagainya. Nah, ini kita meragukan. Jadi penting sekali itu pakai label halal MUI itu. Label halal MUI tadi. Ini kalau kita ke tempat yang kita mungkin ada tidak yakin apakah di situ halal atau tidak, maka label halal MUI itu kita gunakan untuk menjaga kepastian kehalalan makanan minuman di tempat itu. Saya berapa kali ke Singapura ya. Jadi waktu ke Singapura itu di bandara itu saya mau makan. Bingung saya. Di sini tulisannya pok apa namanya itu. Terus sebelah sini tulisannya apa? Kan babi itu macam-macam tulisannya itu, bukan pok saja. Pok apa namanya itu ya? Ya ada berapa macam itu. Jadi bukan hanya pok, daging ini apa namanya, daging yang apa namanya, paha ini apa namanya, yang kulit apa namanya, macam-macam itu. Aduh, kata saya, takutnya saya makan di Singapura ini. Takut sekali. Jadi akhirnya saya keluar bandara gitu ya, maksudnya keluar, tapi bukan keluar bandara banget, karena kan transit saya. Jadi waktu itu saya tanya polisi, bukan polisi ya, mungkin apa pegawai bandara situ. Entah polisi entah apa, karena dia pakaiannya warna hitam. Jadi saya tanya, untung kan orang Melayu kan ya. Dia tanya, dari mana Bapak? Indonesia. Oh Indonesia. Oh mau. Ya katanya. Ada yang perlu saya bantu? Katanya, iya saya perlu bantuan. Apa itu katanya? Itunya enaknya di Singapura itu. Saya di Singapura itu senangnya itu mereka bilang, dia bilang nih ya, Bapak, kami di Singapura ini tidak memandang ras, tidak memandang agama. Siapapun yang datang ke Singapura, welcome, kami terima dengan baik. Selama dia menjaga kehormatan, menjaga tata tertib di Singapura. Wah, kata saya bagus ini. Nah, kata saya mau makan, kata saya, cuman saya takut salah-salah. Iya Pak, hati-hati katanya. Bahasa kita ya, Bapak hati-hati jangan sembarangan masuk ke restoran. Apalagi di sini ini banyak babinya. Terus kata saya, bagaimana saya mau tahu ini halal tidak halal? Bapak buka cari label halalnya Bapak. Label halal Singapura. Saya cari di Google, begini labelnya. Apakah begini labelnya? Iya katanya. Begini. Nanti jadi kalau seandainya ada tempat makan label halal begini, silakan Bapak makan. Itu sudah halal. Apalagi di Singapura kan ketat sekali. Nah, Singapura nggak bisa main-main sedikit, orang korupsi atau apa langsung ya. Nah, beludah sembarangan aja makan permen karet bahaya. Kita jalan begitu makan permen karet, walaupun nggak ada yang lihat, kita taruh sembarangan. Nanti pas besok-besok kita mau pulang, ditangkap kita. Bapak melanggar peraturan. Kenapa Pak? Itu Bapak makan permen karet. Mana ada buktinya? Keluar CCTV-nya. Lah ini CCTV-nya ada. Satu kota itu ada CCTV-nya. Kemudian wajah kita ini sudah langsung apa namanya itu, terkoneksi dengan data kita. Mata kita, wajah truk, sudah repot di situ tuh. Canggih Singapura itu. Nah akhirnya saya makan begitu di situ. Alhamdulillah. Tapi yang namanya bukan lidah kita, rasanya beda juga. Beda juga. Kita biasa makan Indonesia begini begitu, makan di sana makanan Singapura ya agak bagaimana begitu. Yang paling saya takutkan waktu di Thailand, la ilaha illallah, itu saya paling takut di Thailand. Saya katakan orang Thailand itu baik-baik. Baik-baik orang Thailand itu. Masya Allah, bagus orang Thailand. Saya di bandara baik, semuanya baik. Cuman yang saya susahnya itu di Thailand itu waktu turun di bandara saya mau buang air, nggak ada airnya. Mau buang hajat nih, nggak ada airnya. Jadi kalau kita di Kroasia itu cuma nyiram saja, terak begitu.
nggak ada air. Bingung saya, nggak ada airnya. Paksa pakai tisu. Pas buang hajat besar pakai tisu, rasa gimana begitu. Nah, jadi saya tidur di hotel di Thailand itu, Bangkok tuh. Kurang lebih 2 hari saya di situ. Saya nggak berani pesan makanan sembarangan. Jadi minta pesankan sama teman pakai aplikasi. Kata saya tolong belikan ini. Sampai mau makan apa? Mau makan ini, tolong belikan. Nanti saya bayar. Dibelikan ini perlu. Apa mau makan apa? Kata saya mau makan ikan saja, ikan goreng lebih aman. Dicarikannya label halalnya, begitu dibelikannya. Nah yang lucunya di situ ada tulisan tiger. Halal tapi tiger. Ini kata saya tiger kan harimau. Tapi kok ada label halalnya ini? Bingung sudah saya. Kata saya yang aman-aman aja ikan goreng. Itu pun saya nggak bisa makan. Kenapa? Bumbunya itu gimana begitu ya? Namanya lidah kita berbeda. Nah ini yang saya katakan tadi, ingatin ya, rumus ya. Di ilmu fikih ini adalah menghukumkan secara zahir.